Hai semua, selamat datang di Fans Vlog. Mungkin ada beberapa dari kalian yang penasaran, bertanya-tanya, kok aku bisa nyampe Jerman sih? Aku mau cerita, gimana awal mulanya hingga aku bisa nyampe Jerman. Jadi dulu tahun 2017, aku pernah kuliah di Bandung, dan gara-gara faktor ekonomi yang membuat aku harus berhenti untuk kuliah. Di saat aku berhenti kuliah, aku kayak kepikiran gitu loh. Kenapa sih uang kuliah di Indonesia itu untuk kita dapat kampus yang bagus kayak biayanya itu mahal banget. Terus aku kayak penasaran gitu kan, gimana sih kalau kuliah di luar negeri. Akhirnya aku berusaha untuk cari info tentang beasiswa ke luar negeri. Terus nggak tahu kenapa pas surfing di internet muncul aja gitu hasilnya kayak Ausbildung di Jerman, FSJ di Jerman, Au Pair di Jerman gitu kan. Pada awalnya aku juga nggak tahu itu program-program mau ngapain gitu kan. Kita perlu bayar atau gimana gitu. Aku benar-benar nggak tahu, benar-benar kosong nggak tahu tentang itu. Terus aku langsung cari di internet dan ternyata di YouTube banyak banget orang-orang yang kasih info tentang program-program tersebut. Jadi ternyata udah banyak juga orang-orang Indonesia yang ambil program-program itu di sini di Jerman. Pokoknya aku bersyukur banget dapat info-info tentang itu. Tapi masalah biaya tetap masalah nomor satu. Karena untuk kesini itu butuh biaya yang gede juga ya kan. Jadi aku harus kursus bahasa, aku harus punya uang untuk biaya makan bertahan hidup selama aku kursus gitu dan biaya-biaya yang lain. Dan akhirnya aku hanya bisa menyimpan mimpi itu dan berusaha untuk mencari pekerjaan. Di bulan Maret kalau nggak salah di 2018 aku akhirnya berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan. Tapi faktanya kalian tahu lah gimana di Indonesia, gimana susahnya cari pekerjaan. Aku cari tiap hari, aku buat lamaran selama aku di Batam dan itu susah banget nyari kerja dan aku nggak dapat kerja sama sekali. Hingga pada akhirnya aku berusaha juga kalau nggak kuliah di luar negeri, kenapa nggak kerja aja gitu kan. Terus aku cari info juga di internet gimana sih cara kerja di luar negeri, tapi yang legal ya, bukan yang ilegal. Dan untungnya aku juga dapat info tentang gimana kita bisa kerja di luar negeri melalui program pemerintah yang resmi gitu. Dan pada saat itu aku nggak ingat lamar kemana aja. Yang paling aku ingat itu aku lamar ke Taiwan. Kerjanya sebagai buruh pabrik, kerjanya 6 hari 1 minggu yang kayak gitu kan. Tapi pokoknya dari website resmi pemerintah Indonesia. Tapi di sela-sela waktu juga aku berusaha meyakinkan orang tua aku juga supaya aku dikasih biaya untuk ngambil program ke Jerman. Jadi aku harus kursus dulu sekitar 2,5 bulan di Jakarta kayak gitu. Dan selang beberapa waktu, aku nggak tahu kenapa juga orang tua aku izinin aku, dia kasih biaya untuk aku ikut kursus bahasa Jerman di Jakarta. Dan kalian tahu nggak? Aku dapat panggilan untuk kerja di Taiwan. Jadi pada saat itu aku tinggal medical check up gitu kalau nggak salah. Pokoknya tinggal memenuhi persyaratan dikit-dikit lagi. Pokoknya udah pasti gitu bakalan bisa berangkat ke Taiwan. Jujur saat itu aku dilema banget. Bingung mau milih Jerman atau Taiwan gitu kan. Jadi banyak banget pertimbangan pada saat itu. Dan pada akhirnya aku pilih Jerman. Yang aku pikirkan saat itu, kalau aku pergi ke Taiwan, aku pasti bakalan punya banyak uang dan bisa ngumpulin banyak uang gitu kan. Tapi kerjanya itu kayak gimana ya, 6 hari 1 minggu, terus kontrak selama 2 tahun. Habis kontrak nggak tahu tujuannya kemana. Kalau di Jerman memang uangnya dikit karena kita dikasihnya uang saku aja gitu kan, cukup untuk makan, cukup untuk uang tempat tinggal gitu kan. Tapi kita dapat pendidikan, kita ntar kalau lulus bisa kerja normal gitu. Karena buat aku pendidikan yang akan aku ambil di Jerman bakalan membuka peluang aku untuk dapat kerja yang lebih bagus nantinya. Ya dan akhirnya kalau nggak salah di bulan Agustus 2018 aku terbang ke Jakarta untuk ambil kursus bahasa Jerman. Selama kurang lebih 2,5 bulan aku belajar bahasa Jerman di Jakarta. Setiap hari aku les kecuali weekend. Dan setelah kursusnya selesai, aku akhirnya ambil ujian bahasa Jerman di Jakarta. Karena siapapun yang mau ke Jerman untuk tinggal di Jerman harus punya sertifikat bahasa. Pada saat itu aku udah belajar sampai level bahasa B1 bahasa Jerman, tapi yang aku ujiankan A2 karena menurut info yang aku dapat pada saat itu udah cukup untuk ambil program yang akan aku tuju ke Jerman. Akhirnya aku lulus bahasa Jerman level A2. Walaupun nilainya nggak tinggi-tinggi banget, tapi sertifikat itu yang aku butuhkan pada saat itu. Ya tapi namanya hidup, masalah pasti datang aja, nggak pernah mulus jalan hidup ya kan. Awalnya aku mau ngambil program FSJ atau
program relawan ke Jerman. Tapi pada saat itu memang susah banget. Dan aku nggak dapat tempat untuk aku lakuin program relawan itu. Dan sembari nunggu hasilnya, aku nggak tahu mau ngapain di Jakarta. Aku coba-coba lamar kerja. Dan untungnya pada saat itu aku diterima sebagai pemagang di sebuah perusahaan. Tapi kalian tahu lah gimana pemagang di Jakarta. Gajinya itu cukup untuk bayar uang kos doang. Tapi walaupun gitu aku bersyukur. Pada saat itu aku benar-benar gak ada harapan lagi untuk lamar sebagai FS-Shot. Dan aku berusaha untuk lamar di bidang lain, yaitu program Ausbildung. Dan program Ausbildung yang aku lamar pada saat itu dari Jakarta langsung, aku gak diterima juga. Alasannya pada saat itu adalah karena level bahasa aku masih terlalu rendah untuk ngambil program jurusan tersebut. Hampir putus harapan pada saat itu udah pasti ya kan, karena udah 2 program yang aku coba untuk lamar tapi nggak ada menghasilkan. Dan pada akhirnya aku mencoba juga untuk melamar program au pair. Dan akhirnya aku lamar program au pair juga selama aku magang di Jakarta, jadi sembari gitu ya kan. Tapi kalian tahu hasilnya juga nggak ada kabar. Jadi jujur pada saat itu frustasi ya. Dan setelah 1,5 bulan magang di Jakarta, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Tapi karena tekanan yang aku dapat dari mana-mana, itu membangkitkan semangat aku lagi untuk mencoba melamar jurusan lain untuk pergi ke Jerman. Aku dapat info kalau ambil program gastronomi, perhotelan, koki gitu, kesempatan untuk dapat lowongannya itu lebih besar dan level bahasanya nggak perlu yang tinggi. Dan at the end aku mikirin kalau aku terserah mau ngambil jurusan apa aja, yang penting aku pergi ke Jerman dulu. Aku akhirnya lamar Ausbildung jurusan koki dari Jakarta. Dan kalian tahu nggak? Kurang lebih sebulan, itu kontrak kerjanya langsung datang. Aku diterima, bayangkan. Gila nggak sih? Jadi tanpa interview, dan tiba-tiba udah turun aja kontrak kerjanya. Pokoknya aku bersyukur banget bisa dapat lowongan koki pada saat itu. Walaupun bukan jurusan yang aku suka, yang aku impikan, itu kan. Tapi nggak apa-apa, aku yang penting bisa berangkat ke Jerman dulu. Terus untuk ke Jerman kita itu butuh visa. Akhirnya aku ngurus visa aku di Jakarta. Dan untungnya diterima juga. Jadi selama 1 minggu doang prosesnya, sekitar seminggu 8 hari kalau nggak salah itu. Jadi maksudnya cuma 8 hari doang. Akhirnya visa aku keluar. Dan setelah visa aku keluar, minggu depannya aku langsung berangkat ke Jerman. Pokoknya aku pada saat itu bersyukur banget. Karena udah banyak banget proses yang aku hadapin. Banyak banget tantangan. Dan pada akhirnya aku bisa berangkat ke Jerman, itu suatu berkat yang luar biasa buat aku. Tapi tetap aja setiap akhir yang indah pasti bakalan ada lembaran baru yang bakalan memuat masalah-masalah hidup lagi, tantangan-tantangan lagi. Dan gitu juga yang aku alamin selama aku di Jerman. Gak semua mulus-mulus. Banyak banget juga problem yang aku alamin di sini. Bayangin setelah aku nyampe Jerman, aku benar-benar gak ngerti orang-orang Jermannya ngomong apa beneran. Kayak pokoknya susah banget. Dan akhirnya aku ambil Ausbildung itu cuma 10 bulan doang. Dan aku berhenti. Aku gak ambil Ausbildung itu lanjut. Jadi aku gak koki lagi. Tapi aku mau ceritakan itu di next video aja. Karena ini udah cukup panjang. Jadi gitu ceritanya kenapa aku bisa nyampe Jerman. Dan aku yakin kalian juga punya cerita masing-masing di hidup kalian yang bisa membuat kalian bertahan sampai detik ini juga. Oke, dan makasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you in the next video. Bye. Jangan lupa share ya.